Saya record dulu ya. Baik, sebelum kita masuk ke sharing dari Kak Gabriela Rosa, untuk pertama nanti akan ada pengantar sedikit dari Bu Erna selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang akan menemani kita juga sharing pada hari ini. Kepada Bu Erna, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Vina. Selamat siang Bapak Ibu Wali kelas 11. Selamat siang untuk Kak Rosa, jauh-jauh dari Bali ya Kak, bisa bergabung dengan adik-adik. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu. Dan selamat siang untuk anak-anak kelas 11 semuanya saja. Semoga selalu sehat dan tetap semangat walaupun di penghujung minggu ya. Besok sudah mulai rehat, tetapi materi kali ini tentu saja pasti akan berbeda dari PKT biasanya karena kita kedatangan tamu spesial begitu ya. Kalau boleh menengok ke belakang beberapa tahun yang lalu, Kak Rosa ini seseorang yang spesial buat saya dan Pak Markus mungkin ya. Ya, karena di saat-saat sekolah kita itu mau menutup pendaftaran ternyata ada anak dari Solo yang mimbi gitu ya, kalau dalam bahasa Jawa itu, kalau dalam bahasa Indonesianya sambil hampir menangis mohon supaya bisa diterima begitu. Dan memang sudah jalannya Kak Rosa bisa bergabung dengan SMA Stella C2 dan ternyata kami pun tidak salah begitu ya memilih Rosa untuk bisa bergabung karena Kak Rosa ini membawa nama Sero sampai ke Jepang begitu. Nah, kenapa kok bisa sampai ke Jepang? Nanti teman-teman kelas 11 akan mendengarkan banyak cerita dari Kak Rosa. Kemudian sekarang kegiatannya apa begitu. Kalau tadi Bu Vina menyampaikan makna PKT-nya apa. Nah, dari yang disampaikan Kak Rosa nanti semoga kalian bisa mengambil intisarinya. Kalau tadi Ibu sampaikan ke Kak Rosa, semoga Kak Rosa bisa meracuni adik-adik. Kok meracuni sih Bu? Iya, tetapi ini racun yang sangat memabukkan begitu. Nah, ketika kita mabuk, mabuknya apa? Nah, mabuknya dengan masa depan yang lebih baik begitu. Semoga nanti sharing dari Kak Rosa bisa menginspirasi begitu. Kemudian kalian bisa meniru, mencontoh, walaupun tidak harus sama persis ya, tetapi dari situ kita bisa mengambil sisi positif dari yang sudah dilakukan oleh Kak Rosa. Terima kasih kepada wali kelas 11 atas inisiatifnya untuk melibatkan alumni begitu sehingga kita bisa terkoneksi ya. Kalau terkoneksi berarti nantinya kalau anak-anak kelas 11 ini juga sudah lulus harus siap-siap juga untuk berbagi pengalaman dengan adik-adiknya di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin seperti itu Bu Vina, terima kasih. Saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih Bu Erna. Kita berikan aplaus virtual kepada Bu Erna sambil mengucapkan terima kasih atas pembukaannya, pengantar kita bisa fokus nanti mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Kak Rosa. Oke, sebelum saya berikan sesi berikutnya pada Kak Rosa, izinkan Bu Vina akan memperkenalkan secara singkat begitu ya, Gabriela Rosa nih. Apakah sudah terlihat perubahan layarnya? Nah, ini dari informasi yang sudah kami dapat. Ke nama lengkap Gabriela Rosa Theophany, panggilannya Rosa, betul? Kemudian dari mana lagi nih? Lahirnya di mana nih? Lahirnya di mana Kak Rosa? Solo? Di Solo, Ibu. Oh ya, tanggal berapa? Tahun berapa? 29 September 1999. Oh, nggak jauh beda. Beda 2 tahun sama saya.
Enggak. Oke, maaf. Kemudian nih alamatnya sekarang beliau, Mbak Rosa ini jadi student of medical. Alah bacanya, saya baca aja salah kan ya. A medical student of Idayani University Bali. Nah, adresnya nanti kalian bisa lihat di sini. Siapa tahu nanti mau nyusul jadi mahasiswa kedokteran ya kak ya. Kemudian untuk achievement-nya yang sudah diraih, kalian bisa lihat sendiri. Salah satunya yang paling mungkin berkesan begitu. Yang paling berkesan adalah scholarship study abroad for 1 year in Himeji, Japan. Kalau sekarang kalian, yang namanya sekarang Himeji ya, dulu Harima, sekarang Himeji tahun 2016 sampai 2017. Kemudian best conductor in guitar mandolin concert di Jepang juga. Kemudian favorit conductor, favorit winner of Japanese speech contest in Himeji, kemudian fully funded delegation of Asia Youth International Model United Nations in Malaysia, kemudian ini di Singapura, kemudian mohon maaf kalau tidak bisa membacakan semua ya Kak Rosa. Kemudian nanti kalian bisa lihat di sini sudah 9 yang terpampang, yang tidak terpampang nggak tahu lagi nih, udah banyak, kayaknya banyak banget ya. Kemudian ada translator experience-nya. Wah, ini gara-gara ke Himeji nih, jadi membuka kesempatan baru untuk jadi translator ya Kak ya. Di homestay, kemudian banyak kesempatan-kesempatan, bahkan jadi Japanese teacher part-time di tahun 2020. Wah, ini kayaknya saya perlu belajar sama Kak Rosa nih, pengen banget belajar bahasa Jepang deh, nggak cuma sekedar dari anime ya teman-teman. Kemudian sejarah ikut organisasi, ternyata Kak Rosa ini adalah ketua OSIS di Tarakanita Junior High School di Solo waktu itu ya, berarti Tarakanita Solo baru. Oke, kemudian jadi ketua OSIS juga di SMA Stero dulu. Wah, ini ketua OSIS memang sudah tidak diragukan lagi. Kemudian kalau kalian baca leader presiden, nah sampai sekarang pun masih aktif juga ya Kak ya. Begitu. Oke, itu adalah kurikulum vitae singkat dari Gabriela Rosa. Nanti teman-teman akan dengar ceritanya langsung sendiri, gimana pengalaman Kak Rosa selama berproses sebelum ke Jepang, selama di Stero, selama di Jepang, selama kuliah sekarang, apa yang sedang dikerjakan sekarang. Nanti kita bisa dengarkan sama-sama. Baik, untuk sesi selanjutnya kami serahkan kepada Kak Rosa, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Vina, terima kasih Bu Erna, dan Bapak Ibu Guru, serta teman-teman. Selamat siang semuanya. Waduh, semoga masih semangat ya teman-teman ya. Walaupun siang-siang gini enaknya rebahan ya teman-teman ya. Tapi semoga kita masih semangat, dan sebelumnya terima kasih Bu Vina sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa sharing di sini. Istilahnya hitung-hitung reuni sama Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman, berkenalan juga dengan adik-adik kelas yang mungkin belum pernah ketemu kita ya. Oke, sebelumnya saya mohon izin untuk share PPT terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat nih Ibu? Sedikit lagi kayaknya, masih loading. Ya, sudah. Baik, langsung saja saya mulai nih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tadi walaupun sudah sempat diperkenalkan oleh Bu Vina, perkenalkan kembali teman-teman semuanya. Perkenalkan kakak namanya Rosa, teman-teman bisa panggil Kak Ros juga boleh, Mbak Rosa juga silahkan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kakak salah satu alumni Stero, sebenarnya aslinya tahun 2017, tetapi untuk lulus secara tertulisnya menjadi alumni Stero tahun 2018. Tadi sudah disampaikan juga untuk riwayat pendidikan kakak, jadi dari TK sampai SMA kakak berpendidikan di bawah Yayasan Tarakanita, dari TK sampai SMA Stero, dan untuk SMA tadi terhitung menjadi 4 tahun karena sempat menimba ilmu dan mendapatkan beasiswa di Harima High School Jepang. Mungkin sekarang sudah berganti nama menjadi Himeji International School, dan saat ini kakak sedang berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana semester 7, teman-teman. Nah, sebelumnya nanti
misalnya apabila suara kakak kurang terdengar jelas oleh teman-teman, maupun teman-teman ingin menjawab, bisa langsung saja raise hand atau bisa langsung unmute ya. Kita pokoknya santai saja di sini untuk diskusinya dan sharingnya ya. Oke, bisa Sebelumnya kakak, di kolom chat juga bisa ya. boleh Kalau Ibu, masih malu, oke. silahkan. Silakan Nanti teman-teman mungkin nanti. saya takutnya kalau tidak terbaca di sini, nanti boleh minta tolong ya Ibu Vina Ya, untuk memilihkan ya. Terima siap, kasih. siap, siap. Oke teman-teman, sebelumnya kakak mau tanya nih, kalau misalnya teman-teman dikasih satu permohonan atau satu mimpi yang bisa teman-teman bakal diwujudin nih, kira-kira teman-teman pengen apa sih yang pengen diwujudkan oleh teman-teman satu mimpi itu gitu? Ada yang mau berpendapat? Kesempatan. Oke, silahkan. Tadi namanya siapa ya? Siapa ya? Dion kayaknya ya. Iya. Dion ya? Iya. Loh. Oke, maksudnya kesempatan gimana? Mimpi. Nggak, Iya. bebas. Silahkan. Iya, terkadang kan nggak semua orang punya privilege dan nggak semua orang punya kesempatan yang luar biasa. Nah, jadi suatu kesempatan itu bakalan jadi apa ya? Batu loncatan untuk kita mungkin mencapai kesuksesan masing-masing. Oke, mantap. Tapi kalau misalnya menurut Dion, kalau satu hal spesifik yang Dion ingin sekali untuk diwujudkan saat ini apa kira-kira? Misalnya, oh Kak, aku pengen masuk PTN, atau aku pengen keluar negeri, atau aku pengen jadi astronot Kak, misalnya kayak gitu. Kalau spesifiknya apa? Boleh cita-cita, boleh sesuatu keahlian mungkin. Kalau sekarang sih, kalau untuk diri sendiri, skill komunikasi sih. Cuman kalau untuk sekitar, corona selesai dulu. Oh ya, mantap. Oke, terima kasih Dion untuk pendapatnya. Kakak minta satu lagi deh, perwakilan dari cewek sekarang. Tadi kan sudah nih diwakilkan sama Dion untuk yang cowoknya. Ada yang mungkin mau berpendapat dari teman-teman yang cewek mungkin? Yo, ladies, come on. Oh, Cecilia Sekar nih. Di chat Kak, masuk GBN. Oke, GBN, silahkan. ini saya bacakan ya, di chat nama dari Cecilia Sekar. Itu masuk GBN. GBN itu Gita Bahana Nusantara. Itu ada, tahu ya GBN ya? Oke, tahu Ibu. Nah, Wah, itu biasanya kalau keren 17-an masuk Istana Negara itu. Tapi nanti mungkin setelah corona kali ya. Amin. Oke, terima kasih untuk kedua perwakilan yang sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya. Kakak izin sharing ya. Dulu kakak pernah nih ditanya oleh seorang pastor waktu itu, ada mimpi yang pengen kamu wujudkan nggak, Ros, waktu itu? Saat itu, waktu kecil, kakak waktu itu menjawab, saya pengen keluar negeri. Dan itu kakak sampaikan di sekitar tahun 2012, sampai kakak bawa dalam doa itu teman-teman, ya Tuhan aku pengen sekali keluar negeri, sehari aja ya Tuhan, boleh nggak Tuhan gitu. Karena mungkin waktu itu masih vibe-nya anak SMP yang mungkin mengira bahwa luar negeri itu cuma antara jarak asrama ke sekolah kali ya, jadi kayak mikir gampang keluar negeri. Terus ketika itu kakak juga sempat nih ngomong sama orang tua, Bapak, Ibu, aku mau keluar negeri, ayo besok keluar negeri gitu kan. Terus waktu itu Bapak sama Ibu tidak menjawab, tidak marah atau tidak menolak atau tidak menjawab, oh enggak usah dan sebagainya, tapi mereka hanya tersenyum teman-teman. Waktu itu Ibu khususnya hanya jawab ini, iya kita bisa kok keluar negeri, makanya kamu belajar yang rajin ya Rosa, dibilang gitu, belajar yang tekun ya Dek, semoga kita bisa keluar negeri sama-sama. Itu yang waktu itu disampaikan oleh orang tua kakak saat itu. Dan tanpa kakak sadari, dari tahun 2012 saat kakak pertama kali menyampaikan bahwa itu mimpi kakak ingin keluar negeri, tepat tanggal 1 April 2016, mimpi itu menjadi nyata teman-teman. Jadi benar-benar hari itu juga pertama kalinya kakak menginjakkan kaki di negeri orang, dan negeri di mana kakak tidak pernah membayangkan sebelumnya, karena yang di pikiran kakak waktu itu luar negeri hanya seperti Singapura, Malaysia, pokoknya negara-negara yang benar-benar hanya dekat dari Indonesia saja. Tapi ternyata Tuhan menghantarkan mimpi kakak justru lebih jauh lagi, yaitu ke negara Jepang, dan tidak hanya dalam 1 hari atau 2 hari saja teman-teman, tetapi justru Tuhan malah memberikan 1 tahun lamanya untuk mewujudkan mimpi itu.
ini untuk yang sebelah kiri adalah foto kakak pertama kali memakai seragam Harima High School. Mungkin sudah ganti karena untuk sekarang tuh nuansanya agak sedikit ada corak merahnya mirip Tarakanita di Himeji International School. Dan tepat sekali ketika kakak datang ke sana adalah saat momen bunga sakura bermekaran. Dan ini yang foto kedua saat kakak mengenakan, istilahnya merupakan suatu kebanggaan kakak bisa membawa Tarakanita ke negeri orang, yaitu ke negara Jepang itu sendiri. Jadi yang ingin kakak sampaikan dari pengalaman kakak yang pertama tadi adalah bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini, teman-teman, jika kita mau berusaha dan tidak lupa untuk tekun berdoa. Mungkin doa kita saat ini tidak langsung dikabulkan oleh Tuhan, karena Tuhan tuh selalu punya rencana yang indah dan tepat pada waktunya. Tadi mungkin Dion menyampaikan, Kak, tapi kan mungkin kakak punya privilege, atau misalnya, Kak, pasti kakak kaya, atau pasti kakak gini, makanya kakak akhirnya bisa dapat ini dan sebagainya. Enggak, teman-teman, mungkin nanti kakak akan cerita di selanjutnya bagaimana sih perjuangan kakak dalam mewujudkan mimpi itu. Jadi di sini mungkin kayak orang-orang sudah sering mendengar, aduh tidak ada yang mustahil, tapi ujung-ujungnya cuma omong kosong doang dan sebagainya. Tapi ketika kita istilahnya mempertaruhkan segalanya berdasarkan kekuatan Tuhan, benar-benar tidak ada yang mustahil di dunia ini. Dan kakak izin sharing untuk selama 1 tahun di sana, ini adalah gambar pertama kali kakak belajar bahasa Jepang bersama dengan orang Jepang asli. Dimana jujur waktu itu kakak mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Di Stero kan dulu belum ada teman-teman pelajaran bahasa Jepang, karena waktu itu untuk bahasa asingnya hanyalah bahasa Jerman, teman-teman. Dan kebetulan karena kakak dari kelas IPA, jadi untuk bahasa Jerman pun hanya mendapatkan 1 atau 2 semester saja. Sedangkan bahasa Jepang, kakak pun juga bukan tipe yang suka nonton anime, paling cuma nonton setiap minggu Doraemon atau Shinchan aja waktu itu di TV, itu pun sudah ada dalam bahasa Indonesia kan teman-teman. Nah, waktu itu kakak hanya memiliki waktu 3 bulan dari persiapan untuk belajar bahasa Jepang sama di Indonesia. Kemudian ini adalah pertama kali kakak belajar langsung dengan orang Jepang asli, yang mana aduh kalau misalnya diingat-ingat lagi rasanya mau nangis, teman-teman. Baca nggak bisa, ngomong nggak ngerti, dengerin juga nggak paham. Jadi cuma ketika orang ada sensei atau guru yang ngomong, kakak cuma ngangguk-ngangguk, hai sensei, hai, padahal kakak nggak paham itu maksudnya apa. Aduh, senseinya ngomong apa gitu. Jadi kayak cuma ketawa aja, cuma ngangguk-ngangguk aja gitu. Itu benar-benar struggling atau perjuangan kakak di awal waktu di sana. Kemudian selama 1 tahun di sana. Kak Rosa, halo Kak Rosa. Mohon maaf sebentar, kita doa malaikat dulu ya. Baik, Ibu. Oh iya, maaf, benar setelah. Monggo kami persilakan kepada Pak Teguh untuk memimpin doa malaikat Tuhan. Mari kita hentikan sejenak untuk berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia.
Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Teguh. Silakan Kak Rosa bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Ibu. Oke, Kakak lanjutkan ya. Jadi selama 1 tahun di sana, Kakak tinggal bersama 2 mahasiswi juga dari Polandia. Dan istilahnya dalam satu asrama itu kita hanya berempat teman-teman. Dan dari situ pun kita berasa kayak, oh kita memiliki relasi baru, berasa punya kakak sendiri selama 1 tahun di sana. Kemudian bagaimana kita bisa sharing satu sama lain tentang budaya Polandia, tentang kulinernya Indonesia seperti apa. Kemudian yang foto di sebelah kanan ini adalah foto satu kelas kami, yang waktu ini kita ambil waktu kita kasih surprise nih untuk teman kakak namanya Bunyi dari Stella Duce 1 waktu itu, dan jumlah satu kelas di sana kurang lebih 19 orang saja teman-teman. Dan selama 1 tahun di sana pun kakak ikut ekstrakurikuler yaitu gitar mandolin, karena pada dasarnya kakak suka sekali bermain musik, khususnya bermain gitar teman-teman. Jadi misalnya teman-teman punya minat atau bakat di musik atau menggambar, nggak ada salahnya teman-teman istilahnya kembangkan, kemudian istilahnya ikut mencoba hal baru juga, misalnya di luar zona nyaman teman-teman, karena kita nggak akan tahu ada hal baik, ada hal baru yang akan kita peroleh juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk mencapai hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, teman-teman. Tadi seperti yang kakak sampaikan, di awal sebelum kita dipilih menjadi 2 orang yang diberangkatkan itu, kita harus ikut proses seleksi dulu, teman-teman. Kebetulan angkatan kakak adalah angkatan pertama yang menjalani seleksi beasiswa Harima High School ini. Dan waktu itu kalau tidak salah kurang lebih sekitar 89 orang dari STC maupun Stero, dan kita mengikuti beberapa rangkaian tes. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi, yaitu seleksi rapot. Kemudian kita ada tes tertulis nih teman-teman, tentang tes potensi akademik, tes pengetahuan umum, kemudian juga ada tes minat dan bakat. Waktu itu kakak masih ingat kakak melakukan nembang Jawa waktu seleksinya. Nah, dari 89 orang itu dipilihlah menjadi 15 orang untuk dilakukan karantina selama 3 hari, teman-teman. Selama 3 hari itu ternyata kita juga diseleksi dari segi leadership, kemudian segi teamwork-nya bagaimana, bekerja sama dengan teman-teman yang lain, kemudian leadership secara istilahnya bagaimana kita berbicara di depan umum, public speaking-nya bagaimana, kemudian diwawancara juga. Jadi 3 hari itu benar-benar istilahnya seleksi, tetapi tanpa kita sadari kita jadi makin dekat juga dengan peserta lain. Dan yang kedua, konsekuensinya juga harus mengejar bahasa Jepang, karena kita nggak mungkin datang ke Jepang terus ngomongnya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa gitu kan, nggak ada yang paham kan soalnya orang-orang di sana. Jadi kita mau nggak mau juga harus punya pengetahuan tentang bahasa Jepang itu sendiri. Dan itu waktu angkatan kakak hanya diberi waktu 3 bulan saja. Kemudian yang ketiga, mengikuti UTS dan UAS atau UKK ini digabung sekaligus sebelum kakak berangkat ke Jepang. Ini merupakan salah satu hal yang paling berat menurut kakak waktu itu, karena banyak sekali materi yang belum didapatkan di kelas, tapi harus kakak kejar sendiri, karena mengejar waktu juga, bulan April harus sudah berangkat ke Jepang waktu itu. Dan yang keempat, mungkin teman-teman, waduh enak, wah enak ya kak, 1 tahun di sana. Tapi jangan salah teman-teman, karena 1 tahun di sana, teman-teman harus siap nih, tidak bisa bertemu dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman-teman di Stero selama kurang lebih 1 tahun. Dan otomatis ketika teman-teman pulang, teman-teman yang angkatan lama kakak itu sudah istilahnya ujian nasional, sedangkan kakak harus hitungannya mundur 1 tahun ikut dengan adik kelas seperti itu. Dan yang terakhir, tentunya adalah harus siap mandiri dan cepat beradaptasi di negara orang, baik secara bahasa maupun bagaimana kita menghargai dan mempelajari budaya baru di negara tersebut, teman-teman. Nah, intinya adalah, jadi semua itu butuh proses yang panjang, bukan the power of bim salah bim ada kadabra doang, kayak ibarat tadi kakak sampaikan di tahun 2012 kakak punya mimpi, tapi nggak langsung besoknya kakak bisa keluar negeri. Ternyata butuh 4 tahun untuk mewujudkan mimpi itu. Dan mungkin bisa diambil contoh juga seperti Kak Gracia Poli yang lagi trending nih teman-teman, di mana dulu kakak
kakaknya pernah masuk nih di MVP-nya Kak Agnes Monica, bahwa beliau ingin menjadi juara dunia Olimpiade bulu tangkis perempuan, dan ternyata butuh waktu bertahun-tahun untuk menjadi juara itu, dan itu bukanlah proses yang mudah. Begitu juga dengan teman-teman nantinya. Istilahnya tadi kakak mendengar, oh Dion ingin seperti apa, ingin punya skill komunikasi, Kak. Mungkin hari ini dia baru menyampaikan saja, tapi siapa sangka nanti tahun depan Dion yang akan menjadi pembicara, Dion yang akan diundang masuk TV mungkin sebagai istilahnya inspirator dan lain-lain, kita nggak akan tahu teman-teman. Itu adalah istilahnya the power of your process, atau kekuatan dari proses yang kamu lalui selama ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kakak sampaikan bahwa di awal kakak jatuh bangun dalam belajar bahasa Jepang, tapi ternyata berkat kerja keras dan dukungan dari sensei, dari teman-teman juga, dari dukungan Bapak Ibu guru di Stero juga, kakak dapat istilahnya berjuang dan berlatih sehingga segala usaha dan pengorbanan itu akhirnya terbayar. Di mana sekitar bulan Februari dari sekolah kakak itu mendaftarkan kakak dan Kak Bunyi untuk ikut lomba pidato bahasa Jepang, tetapi untuk warga negara asing, teman-teman. Bayangkan saja waktu itu ada 14 peserta, dan kakak dengan Kak Bunyi adalah dua peserta dari SMA sendiri, sedangkan peserta lain itu sudah bekerja dan sudah berkuliah. Jadi benar-benar kita kayak kecil-kecil, kayak cuma istilahnya penggembira saja, istilahnya kayak gitu, karena benar-benar dari tinggi pun kakak juga sudah kalah, dari lamanya tinggal pun mereka sudah tinggal lebih dari 2 tahun ternyata di Jepang karena bekerja dan berkuliah. Tetapi itu tadi tidak ada yang mustahil. Ternyata puji Tuhan kakak mendapatkan juara favorit dari lomba pidato untuk warga negara asing itu di Himeji. Dan salah satu mimpi kakak yang saat itu kakak ingin sekali dan puji Tuhan tercapai adalah ketika kakak ingin sekali ke Disneyland, karena kakak suka sekali dengan karakter Mickey Mouse waktu itu. Dan tidak disangka sebelum kakak kembali ke Indonesia, kami diantarkan ke Disneyland juga sebelum pulang ke Indonesia sebagai apresiasi dari sensei atas pencapaian kami selama 1 tahun di sana. Dan ini saking kakak istilahnya terharu, dan sayangnya ini agak backlight, tapi sebenarnya ini kakak kayak lagi nangis gitu kan, karena memang kakak bersyukur sekali sampai kakak menulis di sebuah kertas ini dan bertuliskan Watashi no chisai koro kara no yume. Jadi artinya adalah ini adalah sebuah mimpi dari masa kecilku. Kakak sampai abadikan foto itu, dan benar-benar itu kakak pajang juga, karena sebagai suatu hal bahwa kekuatan Tuhan itu memang sungguh luar biasa. Dan ini untuk 29 ini adalah tahun dari Jepang, yaitu tahun 2017, dan tertanggal 22 Maret saat itu. Dan mungkin ini juga sebagai tips untuk teman-teman kelas 11, ketika kakak pulang ke Indonesia, otomatis kakak sudah harus berjumpa lagi dengan fisika, dengan kimia, matematika, dan kawan-kawannya itu kan. Jadi jujur bukanlah hal mudah untuk mengingat lagi rumus-rumus, kemudian merefresh lagi materi, dan waktu itu karena sudah mempersiapkan kelas 12 dan juga untuk persiapan lanjutan, kakak sempat dilema teman-teman. Mungkin nanti akan ada fase di mana teman-teman juga akan bingung, saya akan lanjut ke kuliah kemana ya Pak, Bu, saya bingung saya harus melanjutkan kemana dan sebagainya. Tapi mungkin ini sekedar bisa untuk menjadi referensi buat teman-teman besok ketika memilih lanjut ke kuliah mana. Jadi begini teman-teman, waktu itu kakak sempat bingung antara ingin melanjutkan ke kedokteran atau kakak ingin kembali ke Jepang saat itu. Tetapi karena apabila harus ke Jepang, otomatis harus cari beasiswa dan biaya hidup juga tidak murah, maka akhirnya kakak diskusi dulu dengan guru BK waktu itu, Bu Siwi, yang mendampingi kakak untuk istilahnya referensi kakak harus kuliah di mana dan sebagainya. Nah, mumpung teman-teman masih kelas 11, mungkin bisa juga nih jadi salah satu referensi kalau besok teman-teman menentukan perguruan tinggi adalah yang pertama, jangan hanya berpikir bahwa aku mau kuliah di sini karena gengsi, karena ini favorit orang-orang, istilahnya seperti itu. Tetapi yang perlu teman-teman pikirkan adalah yang pertama adalah misalnya teman-teman mau mengambil jalur SNMPTN atau tanpa tes, teman-teman harus lihat dulu rapot teman-teman dari kelas 1 seperti apa.
track record-nya apakah grafiknya naik atau naik turun atau bagaimana, itu yang harus teman-teman lihat dulu. Kemudian yang kedua, yang menjadi pertimbangan teman-teman adalah passing grade dari universitas itu ya teman-teman. Jadi biasanya kita disuruh memilih 2 universitas, A dan B. Nah, teman-teman harus lihat dulu. Misalnya gini, oh aku mau ambil UI sama UGM deh gitu. Padahal dari passing grade itu terlalu istilahnya sangat tinggi begitu. Jadi teman-teman bisa nanti cari beberapa referensi passing grade mana yang memungkinkan kita untuk bisa masuk dan setidaknya peluangnya lebih besar daripada yang mepet-mepet seperti itu teman-teman. Itu kalau misalnya teman-teman mau jalur SNMPTN. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau jalur SBMPTN berupa tes, otomatis teman-teman harus berjuang dan memaksimalkan dari segi seleksi tesnya itu. Jadi harus dipersiapkan mungkin dari kelas 11 atau bahkan dari kelas 10 kalau bisa seperti itu. Dan kebetulan dulu kakak istilahnya mencari peluang dari SNMPTN teman-teman. Jadi tanpa jalur tes, dan puji Tuhan kakak diterima pilihan pertama di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dan mungkin juga untuk referensi juga bagi teman-teman yang dari IPA, IPS maupun bahasa, kalau misalnya pengen mengambil di Udayana pun juga bisa, karena apa? Salah satu kriteria adalah banyaknya alumni yang istilahnya diterima di universitas tersebut. Itu menjadi peluang lebih besar buat teman-teman bisa terpilih di universitas tersebut. Dan puji Tuhan, di Udayana juga sudah banyak sekali teman-teman kita yang masuk di berbagai fakultas di Udayana, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau cari pengalaman di Bali atau istilahnya berpetualang dan juga mencari peluang lebih besar, bisa join juga di Udayana nanti lewat SNMPTN maupun SBMPTN. Itu referensi dari kakak. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah menentukan fakultas atau kampus mana yang pengen teman-teman masukkan, maksimalkan di situ dari segi SBM atau dari segi rapot teman-teman. Itu mungkin yang bisa kakak sampaikan dari segi perkuliahan ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kakak terbuka sekali untuk pertanyaannya. Nah, selama berkuliah pun juga kakak mempunyai prinsip teman-teman bahwa memang nilai itu sangat penting, tetapi di sisi lain relasi tidak kalah penting untuk kita ke depannya. Makanya kakak dari SMP pun kakak suka sekali organisasi. Dan waktu di perkuliahan ketika kakak melihat bahwa ternyata ada komunitas yang berorientasi tentang kanker, kakak akhirnya mendaftarkan diri di organisasi tersebut karena kakak teringat bahwa kakak pernah mempunyai pengalaman kehilangan seorang guru waktu SD yang disebabkan karena kanker, sehingga kakak berpikir bahwa saya adalah calon dokter ke depannya. Jadi mungkin saya yang hanya bisa mengedukasi keluarga saya apalagi tentang kanker ini, dan saya tidak mau kehilangan keluarga lagi akibat kanker, akibat kurangnya edukasi tentang kanker. Makanya kakak akhirnya mendaftarkan diri di organisasi ini. Tapi tanpa kakak sangka bahwa kakak akhirnya terpilih menjadi ketua dari organisasi ini. Dan yang kedua, kakak juga ikut di Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum di Staf Pendidikan dan Profesi, serta Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran, jadi pengurus harian nasional di staf untuk hubungan internasionalnya teman-teman. Tapi sayangnya karena periodenya adalah periode corona, sehingga waktu itu kakak tidak bisa berangkat ke Jepang akhirnya. Dan yang terakhir sebagai ambasador dari ASEAN Youth Organization, karena kakak berpikir relasi baik nasional maupun internasional itu akan istilahnya memperluas kesempatan kita, misalnya kita besok bekerja, kita besok istilahnya mungkin mau mencari lapangan kerja baru di luar negeri, itu tidak ada salahnya kita istilahnya iseng-iseng kenalan dengan orang luar negeri, tetapi dalam konteks positif ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen cari relasi, diusahakan lewat beberapa kegiatan yang positif. Jadi tidak hanya asal melalui sosial media dan sebagainya. Dan itu pun harus disaring secara istilahnya ketat ya teman-teman. Jangan asal mau yang penting aku punya teman luar negeri deh, tapi ternyata teman luar negerinya kurang baik. Itu juga hati-hati, karena tidak sedikit juga yang istilahnya ada beberapa tindakan kriminal lainnya gitu teman-teman. Jadi mungkin bisa lewat kegiatan-kegiatan yang di kampus atau di luar tapi yang positif ya teman-teman ya. Dan selain itu waktu pandemi awal-awal dulu 2020, kakak selama di Bali karena bosen juga, akhirnya kakak dan ibu kakak berusaha untuk
ternak lele teman-teman. Jadi tapi karena tidak ada lahan, akhirnya kita pakai ember yang agak tinggi berwarna hitam begitu. Kemudian kita isi bibit lele di dalamnya dan di atasnya kita kasih kayak tanaman begitu teman-teman. Jadi juga biar lebih cantik gitu kan. Mungkin kayak orang-orang berpikir, alah ngapain sih Kak cuma lele gitu kan. Tapi siapa sangka teman-teman, ternyata dari ide lele itu bisa membawa kakak menjadi juara di 7-Day Biodiversity Challenge yang diadakan oleh ASEAN Youth Organization di Kambodia. Dan sebenarnya pada tahun 2020 kemarin kakak seharusnya berangkat ke Vietnam, tetapi karena pandemi akhirnya mungkin agak ditunda dan nanti entah apabila pandemi sudah berlalu dan di negara mana yang akan menjadi tuan rumah, nanti kakak akan tetap berangkat ke sana karena berkat lele itu tadi teman-teman. Jadi hal sederhana yang mungkin dipandang sebelah mata tidak akan disangka bahwa itu akan menjadi suatu berkah nanti ke depannya. Dan selain itu tadi ada juga nih teman-teman di sebelah kanan nih kakak jualan kue kering nih. Jadi istilahnya gini, misalnya teman-teman ada yang jualan catering atau misalnya ada yang buka warung, kalian nggak perlu malu, kayak istilahnya nggak perlu gengsi, aduh ibuku cuma jualan di warung, cuma jualan pecel atau apa, misalnya kayak gitu. Nggak perlu insecure, nggak perlu gengsi, dan nggak perlu malu. Kalian harus bersyukur bahwa setidaknya orang tua kalian tuh masih bisa bekerja, masih bisa mencari nafkah, karena di luar sana banyak sekali yang justru tidak bisa bekerja karena sakit, karena kecelakaan, dan sebagainya. Dan kakak pun jualan kue ini pun tidak istilahnya juga tidak malu menawarkan ke dosen-dosen kakak yang notabene adalah seorang dokter-dokter teman-teman. Jadi istilahnya walaupun kalian harus membantu orang tua jualan catering di kantin atau di sekolah, itu justru harusnya kalian bangga bahwa kalian sudah diajari sejak dini bagaimana cara kalian berwirausaha. Jadi nanti pas kalian sudah dewasa, kalian nggak perlu bingung, oh aku harus jualan apa ya, aku gimana ya caranya jualan, karena kalian sudah terbiasa dari kecil, sudah terbiasa ditolak saat nawarin dagangan, sudah terbiasa istilahnya, oh ternyata gagal nih bikin kuenya, oh ya nggak apa-apa, kita coba lagi, istilahnya kayak gitu. Jadi nggak perlu gengsi, nggak perlu malu ketika apapun pekerjaan orang tua kalian, entah itu cuma tukang becak, cuma tukang pemulung, atau istilahnya tukang kuli bangunan sekalipun, selagi itu pekerjaan halal, bersyukurlah akan hal itu. Kemudian ini juga untuk terakhir, puji Tuhan kakak juga mendapatkan beasiswa pendidikan di Arah Pemuda dan saat ini menjadi brand ambassador di Arah Pemuda, dan kebetulan juga besok kakak akan live di Instagramnya Arah Pemuda, jadi kalau misalnya teman-teman mau ramein silahkan ya teman-teman ya. Oke, dan lanjut, mungkin ini sudah agak menjadi slide terakhir kakak. Intinya yang ingin kakak sampaikan dari beberapa pengalaman tadi adalah yang pertama, jangan takut untuk bermimpi teman-teman. Bagaimanapun kondisi finansial atau latar belakang keluarga kita, kamu berhak kok untuk bermimpi. Perlu teman-teman ketahui, bapak kakak adalah seorang TU di salah satu SD di Tarakanita juga. Istilahnya pasti tidak sedikit juga yang meremehkan kakak. Ngapain sih Pak, anaknya cuma anak TU aja kok gaya banget sekolah di kedokteran. Udah bahkan pernah juga kakak mendengar bahwa begini, alah Pak, udahlah suruh berhenti aja anaknya dari kedokteran, ngapain daripada susah-susah bayar istilahnya kuliah di kedokteran, udahlah berhenti aja gitu. Itu ada saatnya waktu itu kakak sempat down di situ dan istilahnya emosi begitu, kayak kok mulut orang kenapa setajam itu dan sebagainya. Tetapi di sisi lain itu justru menjadi semangat dan motivasi kakak bahwa kakak justru harus membuktikan bahwa walaupun kakak hanya seorang karyawan TU di sebuah SD, tetapi kakak bisa menjadi seorang dokter. Dan istilahnya ketika teman-teman diejek, dibully, atau dicaci-caci dengan hal-hal lain yang mungkin menjadi kekurangan teman-teman, justru teman-teman buktikan, jangan langsung mukul atau jangan main baku hantam aja sama orang itu, tapi justru teman-teman buktikan, biarkan waktu yang menjawab gitu istilahnya. Itu yang pengen kakak sampaikan pertama di situ. Dan nggak usah malu apapun pekerjaan dari keluarga teman-teman sekalian. Kalau misalnya teman-teman punya privilege seperti yang disampaikan Dion tadi, bersyukurlah istilahnya, karena otomatis setidaknya teman-teman punya modal langkah lebih maju daripada teman-teman yang lain.
Tetapi jika teman-teman punya kekurangan, juga bersyukurlah karena Tuhan sudah mengajarkan dari dini bagaimana cara teman-teman untuk berjuang untuk mimpi teman-teman itu. Dan yang kedua, jangan lupa untuk selalu andalkan Tuhan dalam setiap langkah teman-teman. Apapun agama teman-teman, apapun agama kita adalah sama, dan percayalah bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya gitu. Biarkan istilahnya orang lain bilang apa, tetapi biarkan waktu yang menjawab. Mungkin 3,5 tahun ini kakak harus menahan omongan-omongan itu secara tidak langsung, walaupun itu kadang menyakitkan, kadang bikin kita down, tapi biarkan nanti ketika wisuda kakak yang membuktikan bahwa ini hasil perjuangan kakak, ini hasil perkataanmu yang udah kakak patahkan selama ini. Istilahnya seperti itu. Dan poin ketiga yang ingin kakak sampaikan adalah gagal itu sudah biasa. Mungkin tadi sudah sempat disinggung sama Bu Erna juga, bahwa dulu teman-teman pengalaman kakak pertama kali pertama kali daftar di Stero itu kakak merupakan pendaftar terakhir di Stero, karena awalnya kakak tuh rencana tidak ada bayangan mau kuliah mau SMA di Jogja dulu, karena dulu nggak pernah diizin untuk di luar kota teman-teman. Dan dulu akhirnya kakak mengalah untuk mendaftar di sekolah negeri di Solo, karena waktu itu pertimbangannya adalah lebih dekat dari rumah. Tapi ternyata Tuhan berkata lain, kakak nggak diterima di SMA negeri, dan akhirnya kakak ngomong sama orang tua, Pak, aku tuh mau ke Stero, tapi waktu itu kan karena Bapak nggak mengizinkan, akhirnya Bapak mengalah, ya sudah yuk kita Bapak antar ke Stero. Tapi ternyata waktu itu Stero sudah penuh teman-teman, dan benar-benar kayak bahkan Bu Erna dan Pak Anju sudah hampir bilang, kenapa nggak coba di sekolah lain, karena sudah full ini gitu. Tapi karena kita berusaha untuk negosiasi, Pak, mohon Pak, saya izinkan untuk tes dulu, kalau misalnya memang saya tesnya baik, mungkin bisa dipertimbangkan, tapi kalau memang tidak bagus hasilnya, saya siap untuk pindah cari sekolah lain. Sempat waktu itu saya kakak menyampaikan itu ke Pak Anjus dan Bu Erna, tapi puji Tuhan, mungkin memang rezeki kakak di Stero, dan istilahnya teman-teman juga tidak perlu insecure atau tidak perlu istilahnya malu, oh aku sekolah di swasta dan sebagainya, karena apa? Sekolah kita tuh punya kelebihan sekali teman-teman di perkuliahan. Banyak alumni Stero yang akhirnya istilahnya dari segi skill komunikasi, dari segi public speaking tidak kalah bagus dengan yang sekolah-sekolah lain, dan itu dari segi PD pun juga istilahnya Stero bisa diacungin jempol di luar sana teman-teman. Bisa tanya deh nanti ke kakak-kakak teman-teman yang mungkin alumni dari Stero atau punya kenalan Stero sebelumnya. Dan yang terakhir yang ingin kakak sampaikan adalah jangan lupa bersyukur untuk segala sesuatu yang teman-teman dapatkan. Masalah privilege itu mungkin menjadi rezeki setiap orang beda-beda, tetapi masalah bersyukur itu hal yang perlu teman-teman istilahnya kembangkan sejak sekarang. Oke, mungkin itu saja yang pengen kakak sampaikan. Misalnya teman-teman mau cari kakak bisa hubungi di DM Instagram Gabriela Rosa 29 atau TikTok, tapi mungkin kakak nggak terlalu aktif di TikTok, di Topi Mangkok Bakso, dan ini adalah salah satu istilahnya panutannya kakak, yaitu Jerome Pauline, karena kakak juga merupakan bangga sekali karena punya istilahnya panutan yang bisa membanggakan Indonesia di negeri Jepang juga kebetulan. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang ingin kakak sampaikan. Mohon maaf mungkin jika ada kekurangan atau salah kata yang kakak sampaikan yang kurang berkenan. Mungkin ada pertanyaan, kakak persilahkan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Vina. Terima kasih Kak Rosa. Wah, ini Kak Rosa ini tim mantapu ternyata ya. Oke. Kalau dari yang sudah disampaikan tadi, ini sebelumnya Bu Vina dan Bapak Ibu guru minta waktunya mungkin maksimal 10 menit untuk lebih ya. Melebihi karena tadi masih ada persiapan teknis. Kemudian seperti yang Kak Rosa sampaikan, jika ada mau memberikan pertanyaan, bisa di kolom chat, nanti mungkin ini kan di-record, kalau kolom pertanyaannya yang tidak bisa dibacakan, bisa nanti disampaikan lewat WhatsApp kepada Kak Rosa begitu ya. Tapi kalau misalnya Bu Vina mau tanya nih, ini tadi kalau Bu Vina sendiri sih nilainya yang ditangkap itu ada banyak sekali. Tapi kalau kaitannya dengan nilai-nilai CC15 yang kita pelajari di PKT, kalian siap-siap di tombolnya, siap-siap di kolom chat, di keyboard, tulis satu nilai yang paling kalian dapat dari nilai yang CC5+ itu.
nilai apa sih yang kalian dapat dari sharingnya Kak Rosa? Yuk, bisa mulai ketik di kolom chat. Satu nilai aja. Semua boleh berkomentar. Sabar. Terus apa lagi nih? Celebration. Oke, Laras berani coba celebration. Terus lanjut lagi. Celebration. Terus perjuangan, conviction. Oke, next yang lain. Ya, selalu berjuang. Oke, ramaikan yuk. Ya, semangatnya tidak takut. Oke. Kekurangan bukan jadi halangan, pantang menyerah. Bagus semuanya nih. Yuk, teman-teman bisa, semua ada waktunya. Jangan nyanyi ya, Olivia ya. Oke, terus kalian bisa terus berikan komentar di kolom chat. Nah, ini nanti kalau saya juga sambil berikan satu penanya saja secara live, boleh langsung raise hand, Bu Vina akan segera pilih dengan cepat. Satu penanya untuk bertanya secara langsung, Clara. Oke, Clara silahkan bisa langsung on mic, bisa langsung bertanya. Sementara teman-teman yang lain bisa masih terus menunjukkan, nulis di kolom chat ya. Silakan Clara. Ya, halo Kak Rosa, izinkan saya bertanya, strategi khusus yang kakak punya biar bisa dapat scholarship fully funded itu gimana ya kira-kira? Makasih. Ya, terima kasih Clara. Silakan Kak Rosa. Oke, terima kasih. Ini untuk yang fully funded di Jepang atau yang di Exchange, Kak. lain? Exchange ke Jepang. Oh, yang untuk ke Jepang ya. Oke. Jadi yang pertama strateginya adalah mungkin orang ketika lebih tepatnya kakak mengamati itu saat di seleksi karantina, Clara. Waktu itu kayak orang kayak, wah aku pengen menonjol dan sebagainya. Tapi bukan itu justru yang akan digarisbawahi oleh para pengawas atau penguji dari yayasan. Tetapi yang pertama adalah dari segi attitude kamu. Istilahnya tetap istilahnya menjadi diri sendiri itu sangat penting. Jadi kayak misalnya oh dia kok menonjol banget ya, ya udahlah aku ikut kayak dia aja lah, aku ikut-ikutan gitu. Jadi malah kamu nggak tahu jati dirimu sendiri, ciri khasmu tuh bagaimana gitu kan. Yang pertama strateginya adalah kamu harus tetap jadi dirimu sendiri, apa adanya, tetapi bukan berarti kayak langsung biayaan dan sebagainya gitu, petakilan atau apa, tapi tetap dengan attitude yang baik. Itu strategi yang pertama. Yang kedua adalah tanamkan di mindset kamu bahwa jangan langsung kayak, oh aku harus dapat beasiswa ini, istilahnya kayak gitu. Yang tanamkan di mindset adalah kamu harus istilahnya, ya udah aku mengalir saja, istilahnya I did my best, let God do the rest. Jadi kayak aku sudah memberikan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang berkarya untuk menentukan hasilnya. Karena kalau misalnya kamu terlalu berpatokan aku harus dapat nih, aku harus dapat, malah nggak dapat tuh nanti gelonya tuh setengah mati gitu loh, kayak kamu bakal kecewa nggak hilang-hilang malahan gitu kan. Tapi kalau kamu ngalir itu malah ketika kamu dapat, wah itu kebahagiaannya nggak terhingga, kayak malah sampai nggak percaya gitu, wah beneran nih aku yang dapat gitu kan. Yang ketiga istilahnya cari referensi dari alumni-alumni, kan sudah banyak nih dari angkatan kakak, kemudian ada Ranum, ada Jelita, ada Michelle juga, terus mungkin yang terbaru ini juga tapi belum berangkat kan karena masih pandemi ini, kamu bisa tanya nih ke kakak-kakak alumni sebelumnya, Kak, tips and triknya gimana sih Kak gitu, karena pasti kakak yakin kami berdelapan pasti juga akan terbuka dengan kalian yang pengen berusaha untuk scholarship ini. Jadi gitu ya Clara ya, karena kalau dengan kamu tanya referensi, jadi kamu punya gambaran nih, oh habis seleksi ini bakal ada ini nih, oh minat bakat yang kepilih kemarin, oh ternyata nggak hanya cuma nyanyi doang yang kepilih, ternyata nari juga bisa kepilih. Wah sama dong dengan passionku, aku juga suka nari nih, misalnya kayak gitu. Jadi kamu punya strategi di situ gitu. Oh aku tahu nih setelah tes tertulis bakal ada minat bakat, terus bakal ada misalnya debat. Oh berarti aku harus belajar banyak topik nih tentang debat. Sama strateginya adalah kamu cari referensi di YouTube, misalnya kayak oh gimana sih cara mengemas istilahnya minat bakat biar menarik, kemudian cara presentasi biar menarik, personal branding kamu bagaimana, itu sih. Jadi kayak di dunia zaman sekarang tuh benar-benar kita ketolong banyak dengan adanya media sosial jadi Clara. Jadi kayak gampang banget kamu bisa cari banyak literatur atau referensi juga gitu. Dan istilahnya kalau dari pengalaman kemarin, ya karena pandemi kan otomatis minat bakat nggak bisa show off langsung offline kan. Nah, dari pengalaman kakak adalah yang terpilih itu bagaimana mereka pinter-pinternya mengemas
istilahnya teknologi tapi dikolaborasiin sama bakat yang mereka punya. Jadi walaupun bakatnya itu istilahnya menggambar, kan kadang bosen nih orang-orang kayak nonton setengah jam kamu kayak gores-gores pensil, tapi mereka mungkin pakai time lapse terus dikasih lagu yang menarik, itu kayak jadi nilai positif, jadi nilai plusnya di situ. Mungkin itu sih yang bisa kakak sampein. Jadi kayak banyak cara yang bisa kamu ini, dan kalau misalnya mau tanya-tanya bisa hubungin kakak atau kakak-kakak yang lain juga. Semangat. Makasih Kak. Oke, terjawab ya, Clara. Untuk teman-teman yang lain juga, ini ada satu penanya lagi, tapi kayaknya waktunya mungkin sudah nggak bisa lagi. Sudah saya kirimkan di chat pribadi, Kak Rosa, mungkin bisa disimpan dulu. Ini dari Adinda, mungkin bisa jawabannya dikirimkan lewat Pak Ancus kali ya, baru disampaikan ke Adinda begitu. Kemudian terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan feedback-nya, berikan komentarnya di kolom chat. Kami harap ini bukan hanya sekedar nulis di kolom chat saja, tapi benar-benar itu harus refleksi kalian dari apa yang sudah kalian dengar. Ini benar-benar banyak yang bisa dipelajari loh, nak, semuanya. Jangan sekali lagi personal branding, kata kuncinya banyak banget. Personal branding, relasi, kemudian mengembangkan diri, tetap bersyukur, berdoa, terus jadi selalu ada usaha dari diri kita yang untuk mempersiapkan diri sebelum kesempatan-kesempatan itu datang. Betul. Jadi kalau kitanya nggak siap, tapi kesempatan itu di depan mata, ya kita nggak akan bisa ngambil, betul. Mungkin Kak Rosa waktu itu sudah benar-benar mempersiapkan diri sehingga ketika kesempatan ke Harima itu ada, ditangkap dan jadi sampai sekarang. Prosesnya itu masih berlanjut terus ya. Oke, begitu anak-anak semua yang bisa kita dengarkan, kita refleksikan bersama, sehingga termasuk yang tadi tips and trick untuk masuk ke kuliah juga ya. Jadi ada satu hal yang mungkin bisa saya tangkap, yaitu realistis. Jadi tahu kemampuan diri sendiri dan juga ada usaha dari kita. Oke, yang studio sebelah riuh ramai. Baik, teman-teman, karena waktunya sudah tinggal 4 menit lagi, saya selaku moderator sangat mengucapkan terima kasih kepada Kak Gabriela Rosa yang sudah bersedia memberikan waktunya untuk sharing bersama dengan teman-teman kelas 11. Kita bisa berikan reaction di Zoom ini, applause atau love atau apa begitu kepada Kak Rosa sebagai bentuk terima kasih kita. Di komen juga boleh. Lalu kemudian setelah ini bisa langsung selesai saja. Terus untuk yang kelas 11 IPS jangan lupa setelah ini tetap di sini saja dulu ya, tetap di Zoom yang sama karena kita akan sosialisasi PJBL IPS. Untuk teman-teman BB dan MIPA, setelah ini nanti bisa boleh leave. Oke, untuk sekarang silakan semuanya bisa menyalakan videonya. Kita akan foto bersama. Iya. Oke, kita foto guys. Ini siapa ya? Siapa ya? Foto guys ya, foto guys. Tapi ya santai aja. Soalnya langsung gitu di telinga. Siap yuk, ini ada 6 slide. Ada 6 slide. Kita foto bersama ya. Nggak tahu kalian ada di slide berapa, pokoknya mah posa aja gitu. Oke, 1, 2, 3. Next. 3, 2, 1. Yuk. 2, 3. Masih banyak yang off cam loh. 3, 2, 1. Ini siapa ya yang masih on mic? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terakhir. Oke, nah. Oke. Sebentar. Saya mencari sumber suaranya. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Kak Rosa yang sudah berbagi. Semoga kita bisa segera bertemu di Stero ataupun di tempat lain. Mungkin siapa tahu nanti jadi adik tingkatnya Kak Rosa, kalau Kak Rosa belum lulus misalnya ya. Misalnya nanti Kak Rosa juga ngambil profesi, bisa ketemu juga jadi adik tingkatnya Kak Rosa. Siapa yang menyusul ke Bali?
Yo, siapa yang menyusul? Boleh. Oh, Ya, ke Bali kuliah loh, bukan dolan loh. Kalau saya ke Bali dolan, masalahnya bukan kuliah lagi. Oke, kalau begitu kita akhiri dengan doa dulu. Boleh minta tolong nanti Pak Markus memimpin dalam doa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Sebenarnya tadi yang mau saya tunjuk untuk menutup doa itu Bu Siwi, karena Bu Siwi tadi sudah disebut-sebut sama Rosa, karena selaku Kebetulan apa ada tadi? juga ya. Kebetulan baru saja hadir tadi kan disebut-sebut Bu Siwi. Sebentar ya Bu Sin ya, mungkin 1 menit atau 2 menit. Tadi kan Bu Siwi itu menjadi apa namanya konsultan secara pribadi ketika mau mau melanjutkan ke perguruan tinggi, begitu ya tadi ya, Kak Rosa ya yang disampaikan. Nah, begitu. Nah, mungkin Bu Sri bisa menyampaikan sesuatu kesan pesannya, kemudian nanti sekaligus untuk menutup dengan doa langsung saja. Oke, Bu Sri, silahkan. Murid tenan. Baik, terima kasih Pak Marco. Selamat siang, Rosa. Selamat siang, Bapak Ibu Wali kelas dan teman-teman semua. Selamat siang, Erna. Rosa ini adalah apa ya? Yang saya kenal tuh pantang menyerah pokoknya, pantang menyerah. Kemudian dia tuh doanya kuat sekali, teman-teman. Jadi ya selain usahanya di duniawi, dia juga rohannya juga kuat. Kami ingat nangis bareng waktu keterima di SNMPTN dan terus ya. Sesuai harapan, sesuai doa, sesuai cita-cita Rosa keterima di kedokterannya Udayana. Jadi saya rasa semangat yang menggebu-gebu itu perlu diimbangi dengan juga semangat doanya. Gitu ya Mbak Rosa ya. Terima kasih ya untuk sudah datang. Baik, tanpa membuang waktu teman-teman, kita doa nih urik banget ya Pak Markus sih. Baik, kita siapkan hati dan budi, kita akan menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kembali kami menghadap-Mu untuk bersyukur, untuk mengucapkan terima kasih atas perjumpaan yang menggembirakan, perjumpaan yang menguatkan kami, dan perjumpaan yang akan memberikan kami semangat lebih untuk mengejar segala impian dan mengejar cita-cita kami. Sertailah kami selalu ya Bapa dalam langkah kami selanjutnya, sertailah anak-anak kami, sertailah Kak Rosa yang akan meneruskan juga bendera Stero, bendera Indonesia ke kancah internasional. Bapak, kami sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Mohon tetap jagai kami selalu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Bunda Maria, bintang pembimbing, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Monggo Pak Markus, saya kembalikan. Terima kasih Bu Siwi, terima kasih Bu Vina, Bu Erna, Bu Linda, Bu Nita, Pak Teguh, dan teman-teman semua. Dan yang utama terima kasih ya Kak Rosa ya, perjumpaan hari ini. Kita bertemu di lain kesempatan karena IPS masih mau melanjutkan aktivitas. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Kak Rosa, sampai jumpa. Terima kasih Kak Rosa. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih Kak Rosa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Rosa. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama, mohon pamit. Kelas 11 IPS, kelas 11 IPS kembali ke room utama ya. 11 IPS 1 dan 2 ke room utama. Silakan, kelas 11 IPS ke room utama yuk.